Oke, halo perkenalkan saya Levin Nathaniel Lawang, mahasiswa Teknik Geofisika angkatan 2025. Saat ini sedang kuliah di semester 2. Jadi, selama pemodelan data geofisika ini, kita telah belajar dua hal. Yang pertama itu kita menggunakan least squared algorithm pada regresi linear pada video pertama. Dan kita itu dapat sebuah data ya, data yang titik merah ini. Kemudian kita mencari sebuah garis linear yang sesuai, yang paling fit dengan data kita. Dan kita telah aplikasikan di data real kita seperti ini ya. Tetapi ada satu kasus lagi baru, bagaimana cara kita mendapat solusi garis linear jika ada beberapa data yang jauh dibandingkan tren. Misalnya trennya di sini dan data yang jauh ini akan membuat garis yang jauh juga dari tren yang kurang fit seperti garis biru ini. Nah, solusinya apa? Solusinya adalah data ini kita kurangi bebannya agar bisa fit dengan tren ini. Tren data yang paling banyak. Ini namanya weighted least squared solution. Seperti ini. Jadi kita mengubah W ini, kita definisikan W, kemudian kita ubah jadi matriks diagonal dari n data kita. Kemudian kita ambil data kita, kemudian kita ambil bebannya di baris pertama, kolom pertama 1,1 ya. Kalau di NumPy bacanya 0,0 dan kita turunkan bebannya. Kemudian kita pakai linear algebra juga, kita solve bagaimana caranya kita turunkan bebannya. Oke, supaya lebih jelas ya, kita coba di data real saya yang saya kerjakan kemarin. Seperti ini ya. Logika saya ketika saya melihat data ini, ternyata kalau semakin dalam ini kita lihat di 30 cm, datanya ini menjadi semakin rapat ya, semakin dalam, semakin rapat, semakin dekat dengan garis linear kita. Walaupun secara hari berbeda-beda ya, secara hari berbeda-beda karena data ini saya masukkan dalam perhitungan beberapa hari sehingga ada 121 data kalau nggak salah ya, 121 data dan dari kedalaman dengan kelembapan. Nah, yang saya mau turunkan bebannya itu adalah data-data yang di kedalaman pendek. Karena kalau saya lihat ini di kedalaman pendek ini datanya lumayan renggang, apalagi yang 5 ini ya. Makanya kita mulai dulu ya. Ini ordinary least square kita. Kita definisikan weighted least square kita. Weighted. Saya cek dulu ya layar saya apakah masuk. Oke, masuk. Saya singkirkan lagi supaya jelas. Oke. Weighted least square kita gunakan variasi yang kita punya. Pertama, kita definisikan dulu W kita. Karena data saya banyak, saya nggak akan buat matriks diagonal, tetapi saya akan meratakan unsur X saya ini, yang X saya ini 5, 10, 20, 30. Jadi dari array kita ubah jadi list. Kemudian saya pangkat 2 kan. Kenapa saya pangkat 2? Karena supaya dalam komputasinya itu akan menjadi lebih jelas. Misalnya kalau 5 kita pangkat 2 kan, itu jadi 25, 10 pangkat 2 100, 20 pangkat 2 400, 30 pangkat 2 900. Nanti komputasinya gampang kan, jadi yang besar itu pasti dihitung bebannya itu masih tetap aja. Yang kecil itu kita kurangi bebannya. Kemudian kita definisikan W sebagai NumPy square root. Jadi setelah saya ubah jadi list, saya kalkulasikan setiap data X saya
dan saya akarkan, kemudian kita ubah lagi menjadi array dari W kita. Kemudian saya definisikan G weighted kita sama dengan G dikalikan W, kemudian setiap baris dan kolomnya itu menjadi numpy new access. Kita buat sumbu X baru. Oke. Begitu juga dengan D weighted kita. D weighted kita saya definisikan sini sebagai D juga. D kita kalikan W kita sampai new axis. Oke. Kemudian kita carikan solusinya weighted least square. Kita definisikan yang pertama A, yaitu G weighted kita transpose, kemudian kita perkalian matriks dengan G weighted kita. Kemudian B kita definisikan D weighted G juga G weighted transpose, kita kalikan matriks dengan D weighted kita. Nah, kita cari M kita, M weighted least square kita, weighted least square kita, solusi kita ya, menjadi kan D G kali matriks M, jadi M weighted kita itu numpy line algebra, kita solve dari A dan B kita menggunakan fungsi numpy. Kemudian kita buat intercept kita, definisikan intercept kita dan slope kita nantinya. Ini kita ubah jadi WLS kan, ini juga WLS. Kemudian kita kalkulasikan D weighted least square kita. Weighted least square sama dengan G weighted G kita kalikan dengan M WLS. Jadi G yang kita punya tetap yang matriks transformasi kita kalikan dengan M kita yang weighted least square. Kemudian kita definisikan errornya itu sebagai numpy sum jumlah dari Y kita, data Y kita dikurangi dengan D kalkulasi kita yang telah kita kalkulasi menggunakan weighted least square, kemudian kita pangkatkan 2. Oke, ini kan dekalkulasi, berarti kita buat dekalkulasi weighted least square. Ini weighted least square, saya bedakan, ini jadi OLS data, ordinary least square, ini jadi weighted least square data. Oke, kita coba cek. Ini warnanya saya ganti ya, jadi hitam sebagai pembanding. Kita jalankan, ya seperti ini. Jadi yang beban 5 ini kita turunkan sehingga datanya cukup fit lagi. Oke. Kemudian kita plot teksnya ya. Kita plot teksnya, ini jadi OLS. Kemudian sama juga kita buat WLS, ini intercept, salah, ini intercept W, ini slope W juga karena baru kan, W dan slope W, kemudian error.
errornya error weighted least square juga, ini WLS, ini error WLS. Oke, kita coba plot lagi. Ya, seperti ini ya. Kalau kita lihat garisnya turun lebih fit, dan interceptnya juga turun ya, turun sekitar 0,12, dan slope-nya turun sekitar 0,005, dan hasilnya seperti ini. Oke, itu salah satu solusi ketika ada data yang jauh dari garis trend. Oke, demikian pemaparan dari saya. Terima kasih. Saya akhiri videonya.